museum being art from 6 Andromeda. I will presentation about karya seni patung. Nah, sebelum kita masuk ke karya seni patung, kita harus mengetahui terlebih dahulu. Kita harus mengetahui seni patung. Kemudian seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa yang diciptakan dengan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa tanah liat, kayu, batu, logam, dan bahan lainnya dengan cara subtraktif, yang berarti mengurangi bahan seperti dipahat, dipotong, dicukir, atau dengan cara aditif yang berarti menambahkan bahan seperti mengocor dan mencetak. Nah, kita masuk ke jenis-jenis patung. Nah, jenis patung berdasarkan perwujudan atau bentuknya. Nah, ada dua contoh jenis-jenis seni patung. Yang pertama, patung figuratif atau realis representatif. Berarti patung yang merupakan tiruan dari bentuk alam seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Contoh patung pahlawan, patung macan, dan seterusnya. Dua, patung non-figuratif atau imajinatif non-representatif adalah patung yang tidak meniru alam, terlepas dari wujud-wujud tiruan yang ada di alam. Contoh patung abstrak geometris, patung berupa bentuk silinder, runcing sebagai simbol runcing. Fungsi seni patung. Beberapa fungsi seni patung adalah sebagai berikut. 1. Patung dekorasi, berfungsi untuk memperindah suatu ruangan atau lingkungan eksterior. 2. Patung monumen, dibuat untuk mengenang jasa tokoh atau kelompok tertentu seperti sosok pahlawan suatu negara atau memperingati peristiwa bersejarah. 3. Patung kerajinan, merupakan patung yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar sehingga dapat dinikmati untuk dibeli berdasarkan sebagai kebutuhan umum yang tidak spesifik. 4. Patung arsitektur, dibuat untuk menunjang atau melengkapi konstruksi suatu bangunan sehingga lebih terpadu dan harmonis dengan desain arsitektur yang telah dirancang. 5. Patung seni atau fine art. Patung seni atau seni murni dibuat hanya untuk kepentingan estetis dan dapat menjadi sangat eksperimental. Bentuknya atau seni tidak selalu indah. Nah, yang terakhir, nomor 6, patung religi. Bagi beberapa agama dan kepercayaan, patung memiliki unsur dan makna religius dan digunakan sebagai sarana beribadah. Nah, karya seni patung. Ada dua contoh karya seni patung. Yang pertama, patung religius yang berasal dari Brazil, yaitu Cristo Redentor atau Brazil. Patung Yesus atau Cristo Redentor yang menjadi kebanggaan kota Rio de Janeiro dan negara Brazil. 2. Ada patung monumen. Patung monumen pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira militer yang gugur dalam tragedi G30S yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada 30 September 1965. Nah, ada bahan jenis patung. Ada 4 contoh-contoh bahan seni patung.
Nah, yang pertama ada bahan lunak. Bahan lunak yang memiliki massa atau volume yang digunakan untuk membuat patung, seperti tanah liat, lilin, slime, hingga ke bahan khas atau alternatif, seperti sabun dan seterusnya. 2. Bahan sedang. Bahan yang tidak lunak dan tidak keras. Misalnya kayu randu, kayu mahoni, kayu waru, dan kayu yang tidak terlalu keras lainnya. 3. Bahan keras. Bahan keras dapat berupa batu atau kayu yang lebih keras. Contohnya adalah batu marmer atau pualam, batu granit, batu andesit, kayu jati, kayu ulin, kayu sonokeling. 4. Bahan cor. Bahan cor adalah bahan yang cair, serbuk atau tidak padat, namun dapat menjadi keras dalam waktu tertentu atau ketika diproses lebih lanjut. Bahan cor meliputi semen, pasir, gips, logam, emas, timah, dan bahan kimia, resin, fiber, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke alat seni patung. 1. Pahat digunakan untuk bahan sedang atau keras untuk memahat atau mengurangi bahan keras sehingga membentuk objek yang diinginkan. 2. Butsir. Butsir adalah semacam pisau atau alat sudip untuk mengukir bahan lunak. Biasanya butsir terbuat dari kayu atau memiliki mata logam yang tumpul. 3. Alat las. Sudah jelas, untuk membentuk logam secara langsung atau tanpa mencairkannya, diperlukan atas las agar dapat menyusun logam sesuai dengan keinginan kita. 4. Meja putar. Berupa meja bundar yang dapat berputar ke segala arah. Fungsinya untuk lebih mudah melihat dan mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus bergerak mengitari patung. 5. Palu. Palu digunakan untuk memukul pahat. 6. Tang. Ketika membuat patung yang memerlukan rangka kawat, maka alat ini sangat dibutuhkan untuk membengkokkan dan meluruskan kawat sesuai dengan rancangan yang diinginkan. Nah, kita masuk ke teknik seni patung. Nah, ada 6 contoh di teknik seni patung ini. Yang pertama, teknik pahat. Merupakan teknik untuk mengurangi bahan menggunakan benturan benda keras atau alat pahat terhadap bahan patung yang diolah. Selain alat pahat, palu juga diperlukan untuk membenturkan pahat pada bahan patung. 2. Teknik butsir. Butsir adalah teknik yang membentuk bahan lunak dan dengan mengurangi bahan menggunakan alat butsir dan menambahkan bahan jika diperlukan. Yang ketiga, ada teknik konstruksi. Merupakan teknik membuat patung dengan cara merekatkan sebagai bahan baik dengan cara dilem, dilas, dilepah, atau dipatri. Bahan yang digunakan dapat berupa semen, pasir, besi, plastisin, kawat, bubur kertas, dan seterusnya. 4. Teknik las, yaitu membuat karya
patung dengan cara menggabungkan bahan ke bahan yang lain untuk mendapatkan bentuk yang diinginkan. Kelima, teknik cor, membuat karya seni dengan membuat cetakannya terlebih dahulu. Lalu, bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan atau sesuai dengan bentuk cetakan. Yang terakhir, keenam, teknik cetak. Seperti teknik cor, cetakan dibuat terlebih dahulu, namun bahan tidak harus dicor atau dituangkan bahan lunak, atau sedang dapat langsung dijepit menggunakan cetakan bivalve yang memiliki dua sisi simetris seperti keran. Sekian dari presentasinya, kurang lebih mohon maaf. Thank you.